Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, NPM 22132. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang rangkuman ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan, pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga, Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan masyhir, gahar, haram, zolim, iktihar, dan riba. Tujuan sistem ekonomi Islam: 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 3. Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam. A. Melarang masyir. Masyir adalah suatu tindakan perjudian, yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. B. Larangan gahar. Gahar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Gahar berakibat sangat buruk, yaitu akan menimbulkan kebencian pada pihak yang bertransaksi. C. Larangan melakukan hal haram. Hal haram yaitu hukum yang dijatuhkan kepada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. D. Larangan zolim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam, sebuah transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini. E. Larangan ikhtikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. F. Larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan, biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walau keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjami. Ciri-ciri ekonomi Islam. Walau belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan, mereka belum menerapkan seutuhnya. Akan tetapi, ekonomi Islam memiliki ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu: yang pertama, hak individu diakui namun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doruriyah. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil sebuah kebijakan sistem yang telah ada. A. Pendekatan menolak, negation. Maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebuah paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. B. Pendekatan memadukan, integration. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebijakan-kebijakan yang ada pada sistem lain, ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mesti diterima oleh ekonomi Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Pendekatan menambah nilai, value addition.
Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Alasan manusia belum siap menerima ekonomi Islam. 1. Faktor pemahaman, arti, dan tujuan syariah. 2. Faktor cinta dunia dan takut mati akibat dari diri tidak paham tujuan, fungsi, dan tugas hidup. 3. Faktor pola pandang terhadap Islam secara parsial. 4. Faktor penjajahan Belanda 3,5 abad. 5. Faktor usia sistem kapitalis yang sudah mendarah daging. 6. Faktor isu negatif Islam bukan solusi. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan benda. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkannya. Musakah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemelihara tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Murabaha adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh si Hahib al-Ma'al, pemilik harta, dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi si Hahib al-Ma'al dan pengembaliannya dilakukan secara tunai. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Istishana adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.